Selanjutnya, mengenai reaksi substitusi akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi substitusi. Jadi reaksi substitusi itu adalah bentuk reaksi kimia di mana suatu atom dalam senyawa kimia digantikan dengan atom lainnya. Contoh dari reaksi substitusi adalah halogenasi, yaitu ketika gas klorin diradiasi sejumlah molekul terpisah menjadi dua radikal klor, yang elektron bebasnya merupakan nukleofid kuat. Satu atom H dalam metana CH4 mampu digantikan dengan satu atom Cl dalam gas klorin Cl2 menjadi metil klorida CH3Cl dan asam klorida. Selanjutnya untuk reaksi nukleofilik. Substitusi nukleofilik adalah reaksi fundamental di mana suatu nukleofil secara selektif berikatan dengan atau menyerang muatan positif atau parsial positif pada suatu atom atau kelompok atom. Saat hal tersebut terjadi, nukleofil akan menggantikan nukleofil yang lebih lemah, yang kemudian akan menjadi gugus pergi, lalu sisa atom yang bermuatan positif atau parsial positif menjadi suatu elektrofil. Entitas molekuler keseluruhan di mana elektrofil dan gugus pergi berpisah biasanya disebut sebagai substrat. Nah, jadi bentuk umum dari reaksi ini dituliskan sebagai nukleofil ditambah RLZ menghasilkan R nukleofil ditambah LG, di mana pasangan elektron dari nukleofil itu akan menyerang substrat. Substratnya di sini yaitu R yang berikatan dengan LG membentuk ikatan kovalen yang baru, yaitu nukleofil RLG, lalu kemudian bermuatan sebelumnya seperti semula ketika gugus pergi lepas dari suatu pasangan elektron. Nah, produk dasar pada reaksi ini adalah R nukleofilik. Dalam reaksi ini, nukleofil biasanya yang bermuatan netral ataupun negatif, sementara substratnya itu biasanya bermuatan netral ataupun positif. Selanjutnya, contoh dari substitusi nukleofil adalah hidrolisis suatu alkil bromida RBR dalam kondisi basa, di mana nukleofil penyerang adalah basa OH dan gugus perginya adalah Br. Reaksi substitusi nukleofilik merupakan reaksi yang umum dalam kimia organik dan dapat secara luas dikelompokkan berdasarkan tempat berlangsungnya reaksi pada karbon dari suatu senyawa karbon alifatik jenuh atau agak sering pada suatu aromatik atau pusat karbon yang tak jenuh lainnya. Selanjutnya ke mekanisme SN1. Di tahap pertama itu adalah ionisasi. Ikatan antara atom C dengan gugus pergi putus. Lalu gugus pergi yang terlepas dengan membawa pasangan elektron untuk membentuk karbokation. Nah, pada gambar dapat kita lihat bahwa reaksinya itu terjadi secara lambat, lalu terjadi pemutusan lalu pada reaksi itu terjadi keadaan transisi satu dan menghasilkan produk yang berada di antara karbokation. Lalu selanjutnya pada tahap kedua atau kombinasi, karbokation bergabung dengan nukleofil membentuk produk. Nah, pada reaksi ini reaksinya berlangsung cepat, terjadi keadaan transisi 2, lalu pada produk menghasilkan T-butil alkohol yang berproton. Selanjutnya, pada tahap ketiga yaitu pelepasan hidrogen. Pada pelarut merupakan reaksi asam basa. Pada reaksi ini terjadi reaksi yang cepat ataupun bolak-balik yang menghasilkan H dan Br juga. Selanjutnya, untuk mekanisme SN2. Mekanisme SN2 hanya memiliki satu tahapan reaksi.
penyerangan reagen, dan pelepasan gugus pergi yang terjadi secara bersamaan. Nah, mekanisme ini selalu menghasilkan inversi konfigurasi jika substrat yang merupakan target penyerangan dari nukleofil yang bersifat kiral. Reaksi ini mengarah pada inversi stereokimia yang disebut sebagai inversi Walden. Sebagai contoh mekanisme reaksi ini adalah pada reaksi kloroetana dengan ion bromida yang dapat kita lihat pada slide. Selanjutnya adalah substitusi elektrofilik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi dikarenakan ada kesalahan, substitusi elektrofilik itu akan dijelaskan pada video pembelajaran yang lain. Nah, selanjutnya itu mengenai materi yang lain yang akan di-share oleh Rauda. Rauda, tolong Rauda. Selanjutnya ini mengenai materi reaksi penataan ulang. Silahkan dijelaskan, teman-teman. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan kita selanjutnya, yaitu mengenai reaksi penataan ulang. Jadi reaksi penataan ulang adalah reaksi penataan kembali struktur molekul untuk membentuk struktur molekul yang baru, tapi yang berbeda dengan struktur molekul yang semula. Reaksi ini dapat terjadi apabila suatu senyawa ditambah senyawa lain dan diperlukan pada kondisi khusus. Ciri khas dari reaksi penataan ulang ditandai dengan adanya suatu gugus yang berpindah dari satu atom ke atom yang lain dalam suatu molekul. Sebagian besar perpindahan atau migrasi tersebut adalah dari suatu atom ke atom yang lain yang berdampingan, sehingga dinamakan perpindahan 1-2. Jadi dalam reaksi penataan ulang itu ada berbagai macam reaksi. Yang pertama itu ada reaksi penataan ulang pinakol-pinakolon. Jadi reaksi penataan ulang pinakol-pinakolon ini ditemukan oleh seorang ahli Jerman yang bernama Wilhelm Rudolf Virtig. Zat yang dia beri nama pinakon itu tertentu ketika didestilasi dengan asam sulfat encer akan menghasilkan senyawa yang ia beri nama pinakolin. Ia juga menemukan apa yang sekarang dikenal sebagai penataan ulang pinakol, di mana 1,2-diol mengalami penataan ulang menjadi aldehid atau keton dengan menggunakan katalisis asam. Jadi penataan ulang pinakol adalah suatu reaksi migrasi 1,2 dari suatu diol menjadi sebuah turunan senyawa okso. Adapun mekanisme dari reaksi penataan ulang pinakolon ini, di sini terdapat senyawa 2,3-dimetil 2,3-butanadioat yang disebut pinakol,
Senyawa ini disebut diol karena memiliki dua gugus hidroksi, yaitu OH, yang kemudian senyawa tersebut akan direaksikan dengan menggunakan katalis H2SO4 panas, dan satu gugus hidroksinya akan berikatan dengan H positif dari H2 positif. Pada rantai nomor 1, dari rantai nomor 1 diasumsikan rantai nomor 1 dimulai dengan sebelah kiri, sehingga gugus hidroksinya di nomor 3 akan berikatan dengan H positif dari H2SO4 yang akan membentuk H2O pada gambar nomor 1. Kemudian H2O tersebut akan terlepas dan membentuk karbokation pada rantai nomor 3, yaitu pada gambar nomor 3, pada gambar nomor 2. Pada rantai nomor 2 akan berpindah ke karbokation di rantai nomor 3 atau disebut dengan methyl shift, sehingga karbokationnya tidak lagi di rantai nomor 3 atau karbokationnya berpindah ke rantai nomor 2, yaitu rantai yang terdapat gugus hidroksi. Di rantai 2 tersebut terjadi pergeseran muatan dari OH hidroksi yang akan mengisahkan muatannya ke ikatan antara hidroksi dengan karbokation, sehingga akan terbentuk berikatan rangkap antara karbon dengan OH. Agar OH pada ikatan tersebut menjadi stabil, maka akan ditarik oleh HSO4- agar kembali membentuk H2SO4 pada gambar nomor 4, sehingga di situ sudah terbentuk keton dengan nama 3,3-dimetil 2-butanon atau yang disebut dengan pinakolon. Next. Yang kedua ada penataan ulang Curtius. Jadi penataan ulang Curtius itu merupakan penataan ulang termal pada asam azida nonpolar seperti kloroform, benzena atau eter